Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anindita dengan NPM 5200111024. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Trisakti Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial terkait Rapid Minor untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah Coding and Machine Learning kelas 1 dengan dosen pengajar Ibu Dwi Ratnawati, SPD MPD, dan asisten dosen Mas Sugiono. Baik, di sini terdapat satu soal dengan 5 permasalahan, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang pertama, yaitu A, kita diminta untuk mendeskripsikan kasus dari data yang kita angkat, yang tentunya harus relevan dengan program studi saya, yaitu akuntansi, dengan syarat jumlah data minimal 750 record dan diberikan sumber datanya. Kemudian yang B, kita diminta untuk menggunakan split validation dengan perbandingan rasio 70% banding 30%. Lalu yang C, kita diminta untuk menjelaskan proses di Rapid Minor-nya dan berikan informasi algoritma yang digunakan. Lalu yang D, kita diminta untuk menggunakan store model pada repository. Lalu yang E, kita diminta untuk mengaplikasikan pada data yang baru untuk scoring dari data training kita. Baik, saya akan menjawab permasalahan yang A, yaitu berkaitan dengan deskripsi kasus dan sumber data. Data yang saya ambil ini berasal dari situs kaggle.com yang berkaitan dengan akuntansi keuangan. Kemudian data saya ini berasal dari Lembaga Perbankan Portugis yang berisi tentang kampanye pemasaran langsung. Tujuannya adalah untuk melihat apakah para nasabah akan berlangganan deposit berjangka atau tidak. Kemudian pada data ini terdapat 1000 record dan 17 atribut, yaitu ada umur, kemudian pekerjaan, lalu status perkawinan, pendidikan, default, balance, kemudian housing, lalu ada pinjaman, ada kontak, ada hari, bulan, kemudian durasi, lalu ada kampanye, ada B-days, previous, outcome, dan deposit. Dari atribut deposit ini adalah atribut yang berfungsi untuk melihat apakah para nasabah ini akan berlangganan deposit berjangka atau tidak. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke aplikasi Rapid Minor dan kita mengimport datanya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke repository, lalu pilih import data, kemudian pilih my computer, selanjutnya kita pilih UTS Coding and Machine Learning karena datanya saya simpan di sini, lalu pilih yang Bank Mutia, data ini menjadi data training kita dan data yang bank baru ini menjadi data testing. Lalu kita pilih next, kemudian kita next lagi, kemudian untuk melihat performa dari data kita berfokus pada atribut deposit. Kita masuk ke atribut deposit, lalu kita klik tanda panah bawah, kemudian kita pilih change role dan kita isi label, lalu kita oke. Maka akan berubah, jadi nanti data yang akan kita prediksi adalah pada atribut depositnya, apakah nasabah ya berlangganan atau tidak berlangganan deposit berjangka. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih next dan kita simpan. Di sini saya simpan di local repository dengan nama Bank Mutia, lalu klik finish. Langkah selanjutnya yaitu kita drag and drop data yang telah kita import tadi ke proses panel. Data Bank Mutia kita drag and drop ke proses panel, kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan yang B, yaitu kita diminta untuk menggunakan operator split data. Kita masuk ke operator, lalu kita ketik split data, lalu kita drag and drop ke proses panel. Kemudian kita hubungkan antara titik out dengan titik exa. Fungsi dari split data ini adalah untuk membagi rasio. Yang diminta tadi adalah 0,7 banding 0,3. Kita masuk ke split data, lalu kita edit parameternya dengan cara klik 2 kali, kemudian kita add entry 2 kali, lalu kita ketik pada rasio yang pertama yaitu 0,7 dan rasio yang kedua adalah 0,3. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita diminta untuk menggunakan operator naive Bayes. Kita masuk ke operator, lalu kita ketik naive Bayes, lalu kita drag and drop ke proses panel. Lalu kita hubungkan antara titik pra dengan titik tra milik naive Bayes. Algoritma naive Bayes ini berfungsi untuk memperkirakan atau memprediksi apakah para nasabah atau calon nasabah akan berlangganan pada layanan deposit berjangka atau tidak. Kemudian kita membutuhkan bantuan operator yaitu apply model. Kita masuk ke operator, selalu kita ketik apply model. Selanjutnya kita drag and drop ke proses panel. Fungsi dari operator apply model ini adalah untuk menerapkan model pada data training kita. Selanjutnya kita hubungkan antara titik par pada split data dengan titik uni pada apply model. Kemudian untuk melihat akurasi kinerja data kita membutuhkan operator yaitu performance. Kita masuk ke operator, lalu kita ketik performance. Selanjutnya kita drag and drop ke proses panel. Lalu kita hubungkan antara titik lab
milik performance dengan titik lab milik apply model, dan titik mod milik naive Bayes dengan titik mod milik apply model. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada permasalahan yang D kita diminta untuk menampilkan store model pada repository. Kita masuk ke operator, lalu kita ketik store, kemudian kita drag and drop ke proses panel. Lalu kita hubungkan antara titik mod pada apply model dengan titik input pada store. Lalu kita hubungkan antara titik per pada operator performance dengan titik result dan titik throw pada operator store dengan titik result. Selanjutnya kita edit parameter milik operator store terlebih dahulu. Kita pilih parameter, lalu pilih repository entry, dan kita klik folder kuning ini. Kemudian akan saya simpan pada local repository dengan nama UTS Mutia Coding. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian jika semua operator telah saling terhubung, langkah selanjutnya adalah kita run atau jalankan prosesnya. Dan ini adalah tampilan dari proses data yang telah kita kembangkan tadi. Kemudian untuk performance-nya didapatkan akurasi sebesar 79,67%. Lalu untuk operator naive Bayes didapatkan kelas yang menerima untuk berlangganan deposit berjangka sebesar 0,591 dan untuk kelas yang tidak menerima sebesar 0,409. Selanjutnya untuk melihat apakah store model kita tersimpan pada repository, kita masuk ke local repository, lalu kita cari yang ada lambang lampunya. Maka jika ada lambang lampu dan nama data yang telah kita proses tadi, artinya adalah store model pada repository telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu yang E. Kita diminta untuk mengaplikasikan pada data yang baru untuk scoring. Kita masuk ke RapidMiner, kemudian kita drag and drop dari proses data yang telah kita siapkan tadi yang bernama UTS Mutia Coding ke proses panel terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengimport data yang baru, kita masuk ke operator, lalu ketik add Excel, lalu drag and drop ke proses panel. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita edit parameter milik operator reg Excel-nya dengan cara kita klik 2 kali, kemudian kita import data kedua atau data testing kita yang digunakan untuk scoring. Selanjutnya kita next, dan untuk syarat data yang kedua ini untuk scoringnya, atributnya harus sama persis dengan data yang pertama tadi. Di sini terdapat 17 atribut juga, mulai dari umur hingga atribut deposit. Selanjutnya kita pilih next, lalu kita klik finish. Kemudian untuk menghubungkan antara data training dan data testing kita membutuhkan bantuan operator yaitu apply model. Kita masuk ke operator, lalu kita ketik apply model. Jika sudah, kita drag and drop ke proses panel. Kemudian kita hubungkan antara titik out pada data hasil pengembangan kita atau data training ke titik mod apply model dan titik out pada data testing kita atau yang akan kita scoring ke titik uni milik apply model. Selanjutnya jika sudah, kita hubungkan titik lab milik operator apply model ke titik result. Lalu jika semua operator telah terhubung, langkah selanjutnya yaitu kita run atau jalankan prosesnya. Dari proses yang telah kita lakukan tadi antara data training dengan data testing beroleh hasil seperti ini. Data testing saya tadi ini terdiri dari 24 data. Kemudian bisa kita lihat bahwa terdapat 2 atribut baru yaitu confident yes dan confidence no. 2 atribut ini adalah hasil scoring milik data testing yang telah kita program tadi. Kemudian untuk menyimpulkannya bisa kita ambil contoh pada baris pertama. Nasabah ini memilih untuk menerima layanan deposit berjangka dari lembaga perbankan Portugis dengan scoring keyakinan untuk menerima yaitu 0,994 dan keyakinan untuk menolak yaitu 0,006. Lalu untuk contoh nasabah yang menolak deposit berjangka bisa kita lihat pada baris ke-10. Di sini ia menolak deposit berjangka dengan keyakinan menerimanya adalah 0 dan keyakinan untuk menolak deposit berjangka adalah 1. Bisa kita simpulkan dari data pengembangan model kita atau data training dapat berhasil teraplikasikan ke data testing kita dengan bukti prediksi yang 100% sesuai, yaitu antara yang menerima dan yang menolak. Dilihat dari keyakinan menerima dan menolak tiap-tiap nasabah. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait tutorial RapidMiner. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.